Sederhananya ya, dimulai Ya. dari kita akan mencari satu pusat, Ya. semacam epicentrum budaya dan sejarah dari Bekasi. Artinya harus ada kawasan lagi. Dan itu tahun lalu saya membuat preconception-nya, prawacananya, konsepnya. Saya buat bahwa Bekasi nggak punya museum, nggak punya galeri, ya, nggak punya pusat kebudayaan. Tapi yang besaran Bekasi artinya mengembalikan kebesaran elemen antiquity Bekasi ke ranah globalnya, bukan hanya ranah lokal dan nasional. Lokal tapi global. Halo, selamat malam buat teman-teman semua dimanapun kalian berada yang senantiasa setia menonton YouTube channel OBJ Official, YouTube-nya Anak Indonesia, di mana semua yang viral nongkrong di sini. Oke teman-teman, sebagaimana kalian lihat foto yang di samping kiri saya, ini Bang Heri Koswara akan maju sebagai calon wali kota Bekasi di periode 2024-2029. Kita akan coba bahas ya, kira-kira program apa yang beliau akan bawa di kepemimpinannya di tahun 2024 sampai 2029. Di catatan saya, flyer atau brosur yang saya pegang, beliau membawa atau mengusung 17 program. Tapi hari ini saya berkesempatan untuk ngobrol bersama perwakilan dari Bang Heri, yaitu Bang Fauzi. Bang Fauzi ini salah satu ahli budaya, ya, tokoh yang benar-benar berkecimpung dalam kebudayaan yang ada di Jawa Barat atau di Jabodetabek. Nah, karena itu, kenapa kita harus bahas ini? Kenapa kami bahas mengenai budaya? Beliau, Bang Heri Koswara, bersama Bang Solihin, itu mengangkat satu program di 17 program unggulannya, yaitu tentang bangkitkan kembali kebesaran Bekasi. Kira-kira ada apa tentang Bekasi di masa yang lalu? Nanti selengkapnya kita akan bahas bersama Bang Fauzi. Oke teman-teman, sebagaimana janji saya di sambutan yang pertama tadi, kali ini sudah bersama dengan Bang Fauzi. Beliau adalah salah satu ahli di bidang kebudayaan, Pak, ya, di Jabodetabek ini. Dan kita coba akan kupas program yang dibawa oleh Bang Heri tentang bangkitkan kembali kebudayaan Bekasi. Tapi sebelum itu, saya beri kesempatan dulu untuk Bang Fauzi perkenalkan diri. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Karena itu, kalau Bang mau disayang harus perkenalkan diri, Bang. Silakan, Bang. Thank you for having me. Senang sekali saya dikasih kesempatan untuk bisa berbagi perspektif. Saya Fauzi Onisi, asal saya dari Bali, walaupun saya campur, jadi ada Bali. Ya betul. Aku pikir sini tadi. Betul. 24 tahun yang lalu saya dari Bali saya ke sini. Teman-teman yang di sini, kita mau ke Bali kok you malah ke sini katanya. Saya mau lihat tantangannya dan mau lihat perspektif beda saya. Saya membidangi heritage, membidangi sosial budaya. Core saya tadi saya desain, saya art design. Jadi salah satu profesi saya adalah historian artist. Jadi di samping saya memang seniman, saya pelukis, saya berdesain. Lalu saya juga membidangi sejarah dan heritage. Kesempatan buat saya untuk mengawinkan antara seni budaya dan sejarah. Dalam bentuk yang lebih touch. Semisal, kalau saya riset di lapangan, saya akan temukan satu artefak, semisal bata. Ya. Kalau bata itu tidak memungkinkan untuk kita izin membawa dan sebagainya, tentu akan memudahkan saya untuk men-sketnya dan sebagainya. Saya kawinkan. Misalnya, 3 abad yang silam, sampai sekarang hampir nggak pernah ada yang tahu. Mudah-mudahan saya sedang menulis buku tentang Bekasi, disponsori oleh salah satu Dirut Jasa Tirta, karena saya mengajukan Bendungan Jatiluhur sebagai heritage, sebagai cagar budaya, karena itu proyek pertama Republik ini yang sifatnya engineering. Jadi proyek pertama yang dikerjakan pemerintah Republik Indonesia pasca merdeka. Mantap. Perlu ditunggu nih bukunya, Pak. Ya, dan itu tentu berhubungan dengan Bekasi. Bekasi tentunya ya. Dirutnya memakai saya untuk meriset dan sebagainya karena saya mengajukan. Lalu saya katakan, Pak Dirut, kalau kita mau menulis tentang heritage, the first engineering of our republic, artinya kita akan melihat lebih luas
zonasi dari situs itu. Iya. Zonasinya ada di Jawa Barat. Oke. Ya kan? Iya. Artinya kita akan melihat Jawa Barat secara lebih holistik. Dan di Jawa Barat berkenaan dengan situs itu berhubungan dengan situs habitat atau situs ekologi Iya. yang akan difungsikan, yang di zaman Belanda pun telah difungsikan selain sebagai jalur navigasi, transportasi, Oke. ya, yaitu Sungai Citarum yang kita tahu. Nah, Citarum itu dari bahasa India. ya. Kayaknya Dari Pak, kata saya tarum. perlu minta maaf, saya perlu potong. Kayaknya kecepatan di penjelasannya, Pak. Oh gitu, ya oke. Kayak kita Nanti mundur. mungkin poin, Ya, nanti saya perkenalan. penjelasan poinnya Siap. saya terangkan. Iya. Ini anggap intronya aja Ya, ya. intro. Nah, kita tahu walaupun ada kata-kata yang berelemen Sunda, yaitu kata-kata ci, Ya. tapi kata tarum sendiri itu kata yang nuansanya global. Kenapa saya katakan global? Satu, karena kata tarum berasal dari kata India, Sanskrit ya, Yep. yang kalau di Indonesia kan leksikalnya Sanskerta, bagian dari bahasa kita. Itu 2 milenium yang silam. Kata-kata tarum juga masih di Jawa. Di Jawa misalnya menggunakan tomo, di Bali juga masih kan menggunakan tomo. Ya. Tarum itu menunjukkan, menggambarkan tentang ekologi kita, yaitu satu genus dari tumbuhan, di mana tumbuhan itu adalah cikal bakal dari komoditi sandang kita yang paling heritage, yang paling tua, Ya. yaitu komoditi pohon tarum atau Indigofera, yang kita sekarang biasanya menyebutnya pohon nila dan sebagainya, atau masih kita gunakan juga itu. Dan hasil dari komoditi ini Ya. adalah indigo yang warnanya biru, yang 2 milenium yang silam itu sudah menjadi komoditi dari satu legacy, atau kita menyebutnya satu kerajaan besar yang episentrumnya kebetulan ada di Bekasi. Bagaimana cara mengukur bahwa episentrumnya ada di Bekasi? Kalau kita melihat ke literatur secara global, literatur misalnya penulis-penulis yang menulis tentang Indonesia, maka para penulis luar mereka cenderung akan mengangkat dulu epicentrum dari Indonesia itu sendiri, yaitu Jawa. Nah, saat mereka mengulas tentang Jawa, mereka pasti akan mengulas epicentrum dari Jawa itu, yang secara lini masa umurnya benar-benar milenium, nggak hanya 1 milenium tapi 2 milenium, yaitu area yang diistilahkan oleh Raffles sendiri prefektur Batavia, yaitu Jakarta, Tangerang, Bekasi khususnya, Depok hingga Bogor, yang kalau bahasa Belandanya Batavia Omelanden, ya, daerah sekitar Batavia. Nah, alih-alih saat itu Belanda mengetahui bahwa itu adalah satu epicentrum dari Jawa, ya, Belanda diawali oleh company, kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Company artinya, kita perlu tahu ya, company artinya 400 tahun yang silam. Hindia Belanda adalah pemerintahan pasca Raffles yang langsung dari pemerintah kerajaan Belanda. Nah, maka Bekasi ditempatkan sebagai daerah semacam satelit. Sampai sekarang pun paradigma pembangunan kita, pembangunan kota Bekasi, ya, baik itu dulunya kabupaten dan kota, paradigmanya masih sebagai kota satelit. Dengan adanya masyarakat menginisiasi calon wali kota baru, semoga mindset itu berubah. Jadi kita sesuai cita-cita Bekasi yang pasca merdeka ingin membentuk kawasan sendiri yang otonom, yaitu jadi kabupaten yang tadinya hanya kecamatan. Ya, cita-cita mereka itu sebetulnya sangat visioner. Maka dengan misi kita sekarang mencalonkan salah satu calon wali kota yang kebetulan putra Bekasi, paradigma pembangunan mudah-mudahan tidak lagi paradigma yang kota lama, yang satelit saja. Dan itu akan kembali ke kebesaran Bekasi yang saya mulai buka clue-nya tadi, bahwa ini adalah epicentrum.
Jadi kalau kita lihat penulis Amerika misalnya, atau penulis Inggris, penulis Prancis, penulis Belanda sendiri, saat mereka mengangkat Jawa, selalu mereka memulainya dari satu kawasan di mana ada kerajaan yang bernama Kerajaan Tarumanegara. Ya, yang salah satu jalur navigasi dan transportasi serta zona pembatasnya adalah Sungai Citarum, ya, yang tadi saya katakan akan di situ telah ada satu engineering saat kita menjadi republik, yaitu Bendungan Jatiluhur, yang tadinya sebetulnya inspirasi Bung Karno untuk menjadikan satu proyek terhadap kawasan itu, ekologi asli itu juga terinspirasi dari para engineering yang visioner di zaman Belanda yang ingin menyambungkan kawasan Citarum, Sungai Citarum dengan Sungai Kali Bekasi. Nah, epicentrum itu identik dengan kata-kata atau nama kota sendiri, nama kota. Nama kota kita yang kita kenal Bekasi. Kata Bekasi itu adalah leksikal. Leksikal adalah bentuk akhir dari satu proses dialek, fonologi, dari para pendatang, penjelajah, termasuk kaum kolonial. Di mana kata Bekasi pada akhirnya sekarang kita ketahui diawali dengan Profesor Purbacaraka, seorang begawan, sastrawan, sejarawan, ahli geografi, ya, yang memahami benar, yang memecahkan bahwa Bekasi itu ya, kata asalnya Bagasasi. Oh gitu. Ya, Bagasasi. Ya. Seiring leksikal, ya, leksikal ini berawal kedatangan Portugis. Tapi yang terutama kedatangan pemerintah Belanda, dimulai dari company VOC, ya, kemudian pemerintah Hindia Belanda pasca Raffles. Maka yang tadinya Bagasasi, seiring leksikal dan dialek mereka, karena apa? Karena semua data menyangkut eksploitasi dan eksplorasi kawasan Jakarta, Bekasi hingga Kerawang, Bogor dan sebagainya, mereka arsipkan dalam tulisan mereka, yaitu tulisan Latin. Kita tidak mengenal tulisan Latin. Artinya otoritas untuk menulis dan menyebutnya tentu berdasarkan kultur mereka, cara mereka berbahasa. Dan mereka menggunakan kata-kata bermacam-macam tuh. Dari mulai, contoh, saya tadi mau menyebutkan, orang di Bekasi, saya melakukan riset, saya tanya, tidak satupun yang tahu bahwa tahun 1700-an, dekade kedua setelah itu, sekitar 1715 sampai 20, telah ada satu peta global yang menyebutkan tentang zona Bekasi. Ya, nanti di buku yang saya kebetulan disponsori oleh Dirut, nanti saya akan ulas. Jadi kita sudah punya hampir 300 tahun yang silam, kita punya satu peta global, yang artinya itu peta bukan di sini, bukan milik Belanda, tapi ada di Eropa, yang menuliskan tentang posisi Bekasi. Bagaimana itu ditulis? Ditulis karena ada satu situs utama cikal bakal dari adanya kawasan ini, ya, kawasan yang disebut epicentrum sekitar 1,5 milenium yang silam, kalau berdasarkan prasastinya, bahkan 1.600 tahun yang silam, yang disebut dengan prasasti Tugu. Ya. Tugu itu adalah satu kawasan di daerah kita Bekasi waktu zaman Belanda, karena di situ ada batu yang semacam tugu. Di kawasan itu disebut Tugu, dan itu ada prasasti yang menyebutkan tentang wilayah kita. Di prasasti disebutkannya dengan kata-kata Candrabaga. Tidak disebut dengan Bagasasi. Tapi saya katakan tadi, Profesor Purbacaraka memecahkan teka-teki itu bahwa Bekasi atau Bagasasi identik dengan Candrabaga. Sekarang saya ingin memecahkan lanjutkannya. Setelah 100 tahun yang silam dipecahkan, kebetulan saya meriset tentang peralihan peradaban besar 2 milenium yang silam yang disebut dengan Indianisasi, yang mencari satu kawasan ideal yang sesuai dengan kultur Hinduisme, di mana kultur alam, ekologi, habitasi, khususnya habitat yang berhubungan dengan Tirta. Kita tahu ya, Tirta sampai sekarang kalau kita ke Bali,
Tirta adalah elemen penting dalam budaya keagamaan mereka. Yeah. Demikian juga budaya Hindu. Yeah. Saat mereka akan akan expand peradabannya yang disebut dengan peradaban Indianisasi, Yeah. mereka tentu akan mencari kawasan ideal, harus ideal yang sesuai dengan mitologi mereka, cara pandang mereka, kemudian penghidupan yang menjanjikan buat mereka, yang kalau di istilah Renaissance ya, satu terra incognita, satu daerah kawasan yang mereka bisa hidup untuk kesekian kalinya, membawa peradaban yang mereka anggap peradaban yang agung. Maka kawasan ideal itu ternyata mereka temukan di kawasan Jawa Barat. Di antara Jawa Barat ada epicentrum yang disebut dengan Chandrabhaga. Chandrabhaga itu dari bahasa India. Saya kebetulan secara India? YouTube, India. Secara YouTube saya belum pernah ulas ini. Ini ada di buku saya, jadi welcome. Udah dikasih spoiler sedikit ya. Ya, ini spoilernya. If you come to India, kita akan dapatkan satu situs namanya Chandrabhaga. 2300 yang silam, situs ini disebut Chandrabhaga. Oleh siapa? Oleh Alexander the Great. Situs ini adalah sungai. Situs sungai suci. Sampai sekarang pun situs ini adalah sungai suci. Dan salah satu pecahan situs ini adalah kanal. Yang kanalnya 2016 tahun yang lalu dibantu oleh lembaga NASA untuk memetakannya. Pemerintah India di backup oleh pemerintah NASA untuk memecahkan kanal yang hilang dari jalur Chandrabhaga atau sungai Chandrabhaga. Jadi kalau kita ke India, kita akan menemukan situs Chandrabhaga. Teksnya sama seperti yang kita sebut di sini. Persis. Jadi kalau kita ke India, ya, ada satu situs heritage UNESCO di sana yang namanya Konark. Di situ ada kawasan sungai yang disebut Chandrabhaga. But the point is, ya, kita tidak asal menamakan Chandrabhaga saat dipindahkan ke sana. Betul. Dia harus identik dengan Chandrabhaga yang ada di India. Apa identiknya? Chandrabhaga harus berasal dari dua anak sungai yang bersatu menjadi satu sungai yang disebut Chandrabhaga. Sungai itu adalah sungai Chandra dan sungai Bhaga. Ya. Dan sungai ini diberikan nama sungai kurang lebih 3.000 tahun, lebih dari 3.000 tahun yang silam di kitab-kitab Purana India sebagai kitab mitologi suci mereka, di mana Adeti atau bagian dari Dewa Wisnu yang disebut Bhaga yang jatuh cinta kepada Dewi Chandra. Dewi Chandra. Menarik ya, menarik. Betul. Jadi berpindahlah kebudayaan itu ke sini Indonesia dengan mencari ekologi, environment, habitat ya yang sesuai dengan cara pandang mereka terhadap kultur dan peradaban besar mereka. Lalu ditemukan satu kawasan di mana ada sungai di Bekasi, yang sekarang kita namakan Sungai Bekasi. Kenapa Purbacaraka dan saya menyetujui itu bukan Kali Cakung, bukan Kali Ciliwung, bukan Kali Citarum, tapi harus Chandrabhaga itu Kali Bekasi, karena Kali Bekasi adalah dua anak sungai yang bertemu menjadi satu, menjadi Sungai Chandrabhaga. Chandrabhaga punya istilah arti yang identik dengan kata-kata Bagasasi. Apa yang membedakan? Ya, ini masih proses pemecahan. Tentu kota ini, andai ini kawasan yang kita sebut kota, apapun ya, sebelum menjadi kota ini juga satu kawasan yang kita sebut dengan Bagasasi. Kenapa tidak dinamakan Chandrabhaga? So, saya akan memulainya gini. Mudah-mudahan kita nanti bisa elaborasi. Kesalahan fatal dari kita, dan ini ada di program yang kita istilahkan proyek untuk mengangkat kebesaran Bekasi kembali adalah, coba silakan lihat literatur yang ada di Pemda, literatur yang ada apapun di Pemda, bahkan di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, literatur yang ada di YouTube, literatur yang ada di medsos, literatur yang ada bahkan di semacam Google, Wikipedia, semuanya menyuarakan sama dan tidak mewakili arti sebenarnya dari kata Bagasasi dan Chandrabhaga.
Itulah sebabnya Bang Heri Solihin nanti mau bangkitkan kembali kebesaran Ya, Bekasi itu salah berasal satunya. dari Ya, sejarah tadi. akan dimulai dari sini. Oke. Gagasan ini kebetulan ya ikut didiskusikan dengan saya. Ya. Saya dan tim beliau mendiskusikannya dan saya memberikan satu ajuan. Inilah Bekasi. Salah satu ajuan saya awal, saya katakan saat kita memahami Bekasi atau mengangkat elemen Bekasi, kita perlu tahu 5 hal dari Bekasi. Yep. 5 hal ini mengcover Bekasi 2 milenium yang silam dan Bekasi saat ini. Sekarang, ya, yang saat ini berawal dari pergerakan kita menjadi sebuah kawasan kabupaten, yang itu juga diawali dari dinamika masa kolonial dan masa company bahkan, ya. Maka ada kota Bekasi, ya, dan itu diliputi 5 aspek. 1, yang kita perlu paham nih. 1 adalah spirit patriotismenya sendiri. Singkatnya, patriotisme Bekasi bukan hanya identik dan datang saat masa revolusi kemerdekaan yang kita pahami, ya, tapi spirit patriotisme Bekasi bahkan 300 tahun lebih awal dari yang kita pahami, yaitu di masa company. Di masa saat penetrasi VOC akan masuk ke Batavia, lalu proyeknya dieksplorasi, diperbesar kawasannya hingga ke Kerawang, maka mereka akan merapat satu kawasan penting yang namanya Bagasasi, yang secara leksikal mereka sebut Barangkasi, Bagangkasi, Bakasi, sampai akhirnya menjadi Bekasi sekarang. Jadi itu proses sampai ke dialek mereka, ya. Yang secara kita harus terima dinamikanya, bahkan kita lupa nama aslinya, yaitu Bagasasi. Kita menyebutnya sesuai dialek mereka. Dan itu terjadi umum di Indonesia, ya. Kita nggak perlu disebutkan di sini. Nama-nama toponimi, bahkan nama-nama habitat, nama-nama yang berhubungan dengan ekologi, dengan zoologi apa segala macam, fauna, flora, yang nama itu sudah berubah dari nama aslinya karena akulturasi tadi, termasuk itu. Nah, Candrabaga ada hal yang sakral. Maka nama kawasan ini tidak dinamakan Candrabaga karena itu nama sakral. Maka untuk itu muncullah nama yang menyerupai itu, diberikan itu. Yang tapi kita sedang mencari, ke Candrabaga. Ya, yaitu Bagasasi. Ya. Kalau kita ke India, kita akan lihat satu kawasan namanya Candrabaga dan kawasan sekitarnya, kawasan huniannya disebut Bagawati. Ya. Mengerti ya? Kawasan itu tidak disebut. Jadi tidak disebut Candrabaga. Kawasan Candrabaga di India. Suci tadi ya. Ya. Itu salah satu hipotesa saya. Ya. Itu kenapa ditulisnya dengan kata Bagasasi. Baga punya persamaan sama dengan Baga di kata-kata Candra. Sasi punya perkataan yang sama di kata Candra dalam Candrabaga. Kedua elemen ini, baik Candrabaga dan Bagasasi, bukan bahasa Sanskerta yang kita terus anggap itu bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Dua-duanya sama-sama bahasa akarnya bahasa Sanskrit, bahasa India. Baik Baga maupun Sasi. Sasi artinya rembulan, ya. Candra artinya rembulan. Baga, silakan nanti buka, perbandingkan dengan apa yang saya berikan. Ini kebetulan fresh, saya baru buka sekarang dan saya sudah izin dengan sponsor saya karena ini akan dibukukan. Jumlahnya 1000 lembar, bukunya masih proses. Ya, kebetulan proofreadingnya, reviewnya itu salah satu tokoh sastrawan kita yang saya sedih sekali beliau meninggal saat COVID, yaitu Pak Pancadahana. Itu saya sedih sekali. Jadi belum sempat ditandatangani oleh beliau. Nah, ini proses. Nah, jadi Bagasasi kalau kita lihat di umumnya medsos dan literasi milik Pemda maupun provinsi, mereka cenderung akan mengatakan Sasi, setuju karena Sasi sudah menjadi bahasa Jawa, sudah menjadi bahasa Indonesia, digunakan untuk nama. Sama, Sasi namanya Candra. Misalnya ada kata-kata Damar Wulan. Tahu kan cerita Damar Wulan di Banyuwangi? Ya, cerita itu padanannya Damar Sasi. Ya, itu cerita lama ya, lebih dari zaman Majapahit itu, cerita zaman Singosari. Mereka sudah menggunakan kata Sasi, jadi digunakan Damar Wulan sama dengan Damar Sasi. Ya, Wulan ya, menggunakannya. Nah, Candra dan Sasi sama. Ya. Sekarang Baga. Kalau kita kesalahan fatal ada di sini.
Baga umumnya dimaknai dengan kata bagian. Saat kita akan mengartikan satu nama, kita layaknya mengartikannya dengan satu referensi yang satu kurang lebih sezaman atau sekultur, ya. Kalau umumnya di sini kita pahami baga diambil dari kultur bahasa yang kesunda-sundaan atau elemen Jawa Barat, yang istilahnya itu adalah bahagia atau bagian. Itu bukan nama yang sebenarnya. Jadi harus kembalikan ke Worden Book-nya kalau istilah Belanda, yaitu ke kata asalnya, kata Sanskrit. Baga artinya adalah mentari. Jadi Bapak ini ahli eksegese kalau kita di dunia kekristenan istilahnya eksegese ya. Iya, betul, persis. Sampai ke sana ya. Dan saya lakukan ke beberapa nama di beberapa kota juga. Misalnya kata-kata Belambangan apa segala macam. Tapi sebelum kita lanjut nih Bang Fauzi, saya tuh penasaran tadi. Saya pikir Bang Fauzi ini orang Kota Bekasi, tapi rupanya orang Bali. Kenapa sih mau jauh-jauh dari Bali untuk mau gali informasi ini dan mau bergabung dengan Bang Heri untuk supaya ini bisa kembali kejayaan tersebut? Pertanyaan sangat menarik sekali dan saya banget ya. Ini. Dalam proses saya berkarya, saya hanya memilih kawasan yang ada hubungannya dengan dunia global. Dunia global. Itulah sebabnya tadi penduluan. Persis. Ada hubungannya dengan India. Baik kawasan itu diperhatikan oleh pemerintah atau kawasan itu hanya sekedar seonggok tanah yang dilupakan, it's no problem bagi saya. Itu nggak penting. Justru di situ saya akan tertarik. Saya contohkan nih misalnya ya. Ada satu kota di ujung Jawa namanya Banyuwangi. Saya ikut menggagas gimana Banyuwangi menjadi sekarang. Saya berikan masukan beberapa heritage. Saya juga mau mengepalai satu proyek heritage di bawah Pelindo. Kebetulan saya yang mengepalainya, yaitu Pelabuhan Banyuwangi kuno yang disebut Pelabuhan Bom, Pelabuhan Benua, dan Labuan Bajo. Saya yang membawa Labuan Bajo. Saya yang bawa heritage-nya. Tapi sayang karena COVID dan sebagainya, itu semuanya berubah. Walaupun prosesnya masih berjalan. Artinya saya menerima itu karena itu adalah kawasan global. Para penjelajah di Eropa 500 tahun yang silam sudah mengarungi kawasan Banyuwangi. Itu cerita lain global. Tidak jauh dari Banyuwangi ke arah Surabaya ada satu kawasan yang dulu ibu kota di zaman company dan di zaman Hindia Belanda, ibu kota loh ya. Ibu kota kawasan. Sekarang hanya jadi kawasan kecamatan kecil yang dilupakan. Padahal ada nilai sejarahnya. Ada nilai sejarahnya. Menjadi perhatian saya. Bahkan kalau kita ke sana kita akan takjub. Andai saya disuruh milih di Jawa, dua kota yang menarik untuk jadi situs era kolonial, saya akan pilih beberapa tempat, tapi dua tempat salah satunya. Satu Bekasi. Kenapa saya pilih Bekasi? Kita kalau ke Serang, kita pernah dengar ada Museum Multatuli, bukan? Di sana ya, Museum Multatuli. Museum Multatuli masih berbau atau berelemen kolonial. Masih berelemen kolonial. Karena Multatuli seorang sastrawan yang saya sangat respect dan jejaknya saya ikuti. Tapi kita harus akui bahwa dia perspektif dari seorang yang menaruh sisi humanity kemanusiaan kepada kaum bumi putra itu. Tapi saya akan pilih Bekasi dibanding Serang. Bekasi saya akan tempatkan, andai saya dikasih kesempatan untuk membuat satu situs yang berhubungan dengan museum atau berhubungan dengan satu kawasan yang bersejarah, maka akan saya sebut dengan kawasan kerja paksa. Jadi di Indonesia, satu kawasan yang identik dengan kerja paksa bagi saya adalah Bekasi. Nah, itu masuk di elemen tadi patriotismenya. Kerja paksa di sini sangat tidak mudah. Berhasil, tapi tidak mudah. Sejak zaman company maupun Belanda. Karena perlawanannya berhubungan dengan patriotisme orang Bekasi. Saya sebut yang pertama tadi, patriotisme. Sekarang yang kedua, saya kembalikan kepada multikulturalisme. Yang khas. Kita tahu, saat company masuk penetrasi ke sini yang menyebut dengan Bekasi Oma London atau Batavia Oma London Bekasi, itu kawasan ini telah terdapat satu dusun-dusun kecil yang bertebaran, khususnya di pinggiran sungai. Karena kehidupan di Bekasi dimulai dari kawasan sungai yang sangat produktif. Beberapa penulis
ahli geografi, planologi, ahli etnologi, antropolog. Misalnya Profesor Jan Veet ya di Belanda, Profesor Jan Veet mengatakan bahwa Bekasi adalah kawasan yang vital karena aliran sungainya sangat produktif. Ya, multikularisme itu sangat identik dengan DNA Bekasi sendiri, yaitu kalinya di mana ada dusun-dusun. Nah, saat company datang dan ingin mengeksploitasi kawasan, maka mereka datangkan koloni dari berbagai tempat. Koloni artinya komunal. Komunal, misalnya dari Bali, dari Bugis, dari Palembang, Banten, Jawa, kemudian dari Ambon, Pulau Maluku, dari Sumatera, Indonesia Timur, datang di satu kawasan luas Batavia, and Ommelanden, ya dari mulai Batavia Kota Tua, ke atas sampai Bogor, ke baratnya Tangerang, ke ininya sampai ke Kerawang tadinya, lalu dibatasi sampai ke Bekasi, maka muncul satu multikulturalisme di situ. Hingga muncul di abad 19 dikenal dengan masyarakat Betawi. Ya, itu kita bicara soal lain ya. Topiknya lain lagi. Persis. Nah, salah satu yang menarik adalah kita tahu ada istilah geger pecinan. Tahun 1740 di zaman Gubernur Falkenhayn, peralihan kepada Gubernur Van Inhofe ya. Di mana kaum peranakan Cina, baik Cina yang Muslim maupun Cina yang masih agama asli mereka, ya, yang Konghucu, mereka masuk ke sini. Dan uniknya, kaum tetua di sini membuka tangan untuk kedatangan mereka. Kita tahu, saya kebetulan sempat membacakan satu puisi yang sangat tua di Tebet Eco Park, ya, di satu komunitas, termasuk dengan komunitas ada komunitas Cinanya. Saya bacakan satu puisi ini datang dari Bekasi, tapi mungkin puisi tertua tentang multikulturalisme. Yaitu saat Kapiten Panjang yang eksodus setelah geger di Batavia, Kisruh Batavia itu, mereka masuk ke Bekasi dan dibuka dengan tangan terbuka oleh masyarakat Bekasi. Itu salah satu multikulturalisme. Yang kemudian terus berlanjut. Ada satu penulis terkenal, sastrawan juga, namanya Edu Peron, Belanda Prancis. Saat muda, dia sastrawan, ya. Sahabat beliau seorang jurnalis terkenal namanya Walraven. Saat dipulangkan oleh ayahnya yang punya persel pertanian di sini, punya persawahan bisnisnya, dipulangkan ke Eropa, dia bilang, enggak, saya ingin kembali ke tempat asal usul saya. Walaupun saya orang Eropa, Bekasi, tapi my land of origin itu pulang ke daerah Mr. Cornelis, Jatinegara, Bekasi. Itu daerah dia. Artinya dia menggambarkan multikulturalisme itu udah ada di sini. So, buat teman-teman yang baru datang, misalnya saya dari Bali, teman-teman ada yang dari Indonesia Timur, ya ini satu hub yang niscaya. Karena ada multikulturalisme di sini. Betul. Ya, ini salah satu cara kita untuk menyelesaikan masalah kerukunan, masalah toleransi, masalah kebersamaan. Jadi poin 2 tadi yang kita harus pahami, yang saya katakan ke beliau, yaitu multikulturalisme. Setelah tadi patriotisme. Lalu yang ketiga adalah soal ekologi. Belanda pernah menetapkan satu kawasan konservasi di seluruh Hindia Belanda yang luas di Nusantara ini. Salah satu konservasi terdekat dari Batavia Pusat, dari istana, ya. Salah satu pusat konservasi. Laboratoriumnya sekarang bahkan masih ada, digunakan oleh kantor Gubernur Jakarta. Di sampingnya itu pusat penelitian konservasinya. Lalu ditetapkan satu kawasan yang terdekat itu, kawasan konservasi Grade A. Artinya salah satu kawasan yang terbaik, tidak ada lain di Indonesianya. Kawasan itu adalah di kawasan yang kita injak sekarang, namanya Rawa Tembaga. Ini adalah situs yang hilang, sangat menyedihkan, dan sedang saya angkat. Rawa terbesar di Indonesia, rawa yang ekologinya sangat menarik, menjadi tempat wisata dan pelesir, ekologinya sangat kaya. Para peneliti seperti Jung Hoon, Thomas Horsfield, ingat ya kata-kata saya, silakan di Google nanti. Mereka meneliti kawasan ini, tapi itu sudah hilang. Saya ingin gambarkan bahwa ekologi kita adalah nomor satunya Bekasi, tapi memang kita kehilangan. Artinya, untuk mengangkat kebesaran itu kembali, itu adalah niscaya. Walaupun itu hanya bentuk cerita, literasi, ataupun seonggok tanah yang masih tersisa. Saya tahu kalau kita misal saya ngomongin Rawa Tembaga, ada satu kawasan episentrumnya adalah di daerah
yang sekarang disebut Haji Iya. Gayor. Haji Gayor tuh di belakang Lagun. Oke. Di Lagun itu masih ada sisa dari rawa tembaga yang besar, pusatnya itu di situ. Oke. Dan itu oke, yang saya siap. harap masih dipertahankan. Itu ekologi. Dan ekologi ini bukan sekedar pertanian, sungai-sungai kita adalah bagian ekologi kita. Lalu yang keempat ya adalah struktur kotanya. Struktur kota. Struktur kota kita unik. Kalau kita lihat sekarang, sepertinya kota kita terjadi begitu saja. No, itu struktur dari kata yang kosong. Lalu di era VOC dibuat satu kawasan khusus, Oke. ya, satu perkembangan eksploitasi mereka, lalu perkembangan ekonomi, dua letak strategis Bekasi, ketiga kasus geger pecinan tadi, Oke. di mana ada satu koloni baru yang giat berdagang, cocok dengan komunikasi, lalu terjadi rekonsiliasi di masa Gubernur Van Inhofe, Iya. rekonsiliasi antar masyarakat, maka muncullah kota Bekasi. Oke. Itu di zaman VOC, di zaman company. Iya. Tahunnya, lini masanya ada. Nanti kita ulas tersendiri. Iya, siap. Ya, tahun itu. Jadi ini poin keempat tentang struktur kota. Struktur kota. Maksud saya, hati-hati jangan mubadir dengan struktur kota kita. Misalnya, tahukah anak-anak muda di sini yang kita datang sama-sama mencintai, sama-sama pendatang, bahwa ada jalan Dendles pertama di sini. Itu ada di Bekasi. Lalu ada jalan company pertama. Ya. Kemudian ada satu pusat konservasi dan pusat ekologi serta pusat wisata di zaman Belanda. Ya, yang itu ada di daerah kita. Kemudian Bekasi adalah pusat namanya Nature Head, perekonomian, penopang. Kota Bekasi menjadi kota industri bukan hal baru. Dulu kita punya industri garam, industri minyak kelapa. Pernah ada garam di sini? Industri bahkan arang, industri sekam untuk menopang batik di Bekasi, di Batavia. Lalu kita punya industri peternakan, yaitu keju Bekasi. Kita menghasilkan keju. Kenapa? Karena sapi-sapi yang didatangkan dari Eropa dan Australia hanya cocok dengan ekologi yang dan iklim Bekasi. Jadi kita punya pabrik keju dan sebagainya. Pabrik tenun kita itu punya pernah terjadi dulu terjadi di sini. Jadi bukan hal baru. Itu yang berhubungan dengan struktur tadi. Jadi hati-hati, jangan kita anggap kosong tanah ini terjadi antah berantah begitu saja sekarang. Ya, itu salah satunya. Ya, perhatikan situ. Belum berapa lama saya datang satu kawasan waktu akan deklarasi, saya mengajukan pusatnya di alun-alun. Kenapa alun-alun itu penting? Berhubungan dengan 4 tadi, patriotisme di situ. Terjadi penggantungan masyarakat Bekasi saat pemberontak di masa Hindia Belanda di situ. Itu yang keempat tadi, struktur kota ya. Struktur kota ya. Di mana sekarang kita hidup. Lalu yang kelima adalah antiquity-nya. Antiquity yang saya maksudkan adalah heritage-nya. Heritage-nya bukan heritage yang KW-KW kalau istilah anak sekarang. Tapi heritage yang umurnya 2 milenium. Yang saya ingin masuki ke jantung hatinya, yaitu soal tadi, kesalahan kita dalam memahami Candrabaga dan Bagasasi tadi. Yang saya baru buka clue-nya. Saya, tak jauh dari kita sekarang ngobrol, ada seseorang usia renta yang masih sehat, walaupun bongkok, masih berkomunikasi dengan baik, yang umurnya menginjak 103 tahun. Saat saya membawa arsip-arsip Belanda, ya, lalu saya cocokkan ke beliau, seolah-olah saya bertukar informasi tentang arsip ke beliau. Contoh, saya tanya dulu, kalau dulu ibu akan ke pasar kemana? Dia akan sebutkan itulah pasar tuanya di situ. Kalau ibu akan mengaji di mana, dia sebutkan hidupnya masih ada mengajinya di sana. Ya, sebutkan misalnya tempat persawahan. Ingat, persawahan Bekasi atau pertanian Bekasi bukan pertanian seperti umumnya di kawasan-kawasan lain Jawa. Tapi kawasan ini adalah kawasan pertanian yang memenuhi komoditi yang secara kuantitas ya itu memenuhi syarat-syarat untuk ekspor karena luasnya. Lalu beliau sebutkan salah satu kawasan misalnya kayak kampung kecil, kampung sawah, di mana di situ ya di abad 19 sudah terdapat gereja. Itu beliau tahu. Jadi seperti kita bertukar pikiran. Yang menarik lagi saat saya katakan, Ibu, saya ada salah satu penulis di Bekasi yang menulis tentang kamus bahasa Betawi dan bahasa Sunda. Saat saya katakan, saya sebut satu kata, saya yakin bahwa kata itu ternyata belum masuk di situ dan beliau belum memahami mendalam tentang kata-kata itu. Sekarang saya tanya sama Ibu. Saya tanyakan,
Ibu tahu ada satu tempat namanya Bulan-Bulan. Oh iya dong, itu tempat bahkan saya persiapan kawin dulu waktu di zaman Belanda itu di situ, di Bulan-Bulan yang sekarang istilahnya ada Taman Bulan-Bulan. Iya. Kata-kata Bulan-Bulan itu sangat identik dengan kata-kata Sanskrit, dengan kata-kata India, dengan Bagasasi dan Candrabaga. Ya, Bulan-Bulan artinya taman rembulan. Iya. Dan itu memang lokasinya di dekat kali. Dan bulan-bulan dalam bahasa kuno itu berhubungan dengan ekologi kita, adalah nama ikan. Oke. Ya, saat saya katakan betul itu nama ikan, ya betul itu nama ikan. Ya, namanya ikan bulan-bulan. Ada bahasa Latinnya. Jadi itu yang berhubungan dengan tadi antiquity, yang umurnya sangat tua, yang tentu kita nggak habis. Saya baru buka toolnya. Ya, nah ini mudah-mudahan jadi kecintaan kita nanti, membuka perspektif kita bahwa ada kotak Pandora yang tugasnya nanti akan menuju ke poin program mengangkat kebesaran Bekasi. Betul. Nah, ini menarik sekali perkenalan dan juga latar belakang yang ada sebenarnya di Kota Bekasi, yang sebenarnya orang Kota Bekasi pun belum tentu tahu yang Bapak sampaikan tadi. Betul. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang, saya pikir itu perlu bukunya itu perlu ditunggu dan perlu harus kasih kesempatan orang-orang Bekasi itu perlu baca, saya pikir. Dan baik di pendidikan dengan program dari Paslon 1 nanti. Ini kan pengen sekali mau bangkitkan kembali kebesaran Bekasi nih. Program yang untuk mencapai mengembalikan itu apa saja yang pengen, tadi sempat saya dengar Bapak sampaikan mau di alun-alun itu mau dibuat sesuatu supaya itu kira-kira apa yang mau programnya, apa yang mau dikerjakan? Sederhananya ya, dimulai dari kita akan mencari satu pusat semacam epicentrum budaya dan sejarah dari Bekasi. Artinya harus ada kawasan lagi. Dan itu saya tahun lalu saya membuat preconception-nya, prawacananya, konsepnya saya buat. Jadi karena Bekasi seiring waktu menjadi kota yang modern. Ya kita tahu. Walaupun baik para profesionalnya berkiprah di Jakarta, tapi mereka kembali ke sini. Ya. Dan rata-rata mereka menyadari bahwa Bekasi nggak punya museum, nggak punya galeri, nggak punya pusat kebudayaan. Tapi yang di kabupaten itu ada loh. Itu beda lagi ya ceritanya nanti. Ya kita tentu beda. Di mana ya? Dekat pasar ini nih. Alkisah, betul persis. Saya tahu. Ya itu bagian dari sejarah kita. Oh gitu. Tapi Alkisah pasca penetapan otonomi daerah kita udah terpisah. Jadi skup kita sekarang mengecil menjadi Kota Bekasi. Tapi kabar baiknya epicentrumnya ada di Kota Bekasi. Jadi yang saya tangkap akan bangun pusat kebudayaan dulu. Museum. Dari pusat ini nanti ada semacam perimeter, ya. Perimeter tuh geliatnya akan ke situs-situs baik itu yang sudah dilupakan, atau menghilang dan sebagainya. Itu yang akan kita angkat lagi tuh. Misalnya di situs yang hilang kita akan tempatkan satu tugu bahwa pernah terjadi suatu epik di sini, satu ekologi penting di sini, satu jejak semacam itu. Jadi itu akan bicara luas. Saya pikir memang itu perlu ya. Apakah itu nanti bangun pusat kebudayaan, museum, dan juga gedung kesenian supaya anak-anak muda sekarang yang saya perlu ingat dan tahu itu. Betul. Situs trek artinya semacam stomping ground, yaitu kawasan-kawasan luas di Kota Bekasi yang banyak sekali yang terlupakan. Misalnya nih, pernah dengar tentang Kota Tua? Kita sekarang kalau ke daerah Cisalak Bogor, sekarang ada konservasi, yaitu bekas semacam gedung istana yang disebut Lanhuis ya. Gedung mewah dari para pemilik perkebunan di zaman company. Kita lupa bahwa kita di sini punya 3 Lanhuis dibanding kota lain. 3 kota Lanhuis terbesar, salah satu terbesar di Pondok Gede, di Teluk Pucung, dan di Teluk Pucung Arah Babelan. Dan itu semua sudah menjadi rata dengan tanah. Dan mau dikembalikan. Dengan adanya museum ini, minimal kita akan buat marketnya kembali. Ya itu kita mulai dari situ dan kita letakkan semacam memorabilia, ya, semacam memorial park di situ. Misalnya di sini terjadi pembantaian, di sini terjadi peperangan, di sini pernah terjadi. Saya pikir itu perlu. Saya pikir itu perlu. Dunia pendidikan juga bisa terlibat untuk belajar. Itu yang saya sebut dengan membuat Bekasi naik kelas menjadi kota yang civilized. Keren. Ya kan? Satu. Dan akan dibawa oleh. Ya, salah satu saya sounding ini, mengkampanyekan ini dari mulai beberapa wali kota sebelumnya. Beliau komitmen untuk salah satu yang komitmen dan terbuka dan memang suka dengan hal itu, memahami
Saya katakan, bila tidak kita akan ketinggalan dengan Vietnam, kita ketinggalan dengan Singapura. Singapura punya pengalaman sama persis dengan Bekasi, kota yang hampir habis hilang heritage-nya. Lalu apa yang terjadi sekarang? Tapi dibangun kembali. Nomor satu, bahkan heritage ekologinya, mereka punya park-park yang luar biasa yang dihidupkan kembali. Contoh, kita di sini ada kawasan yang disebut dengan kawasan Rengas atau kawasan Rengas Tembaga. Di Singapura ada kawasan yang hilang, menggunakan kata yang sama, Rengas Tembaga. Mereka dengan bangga. Kita perlu tunggulah nanti bagaimana. Berharap beliau bisa, Tuhan izinkan untuk memimpin. Apa yang Bapak sampaikan tadi, saya pikir orang tua sekarang, para tokoh-tokoh, saya pikir mendukung. Apalagi dunia pendidikan, kampus-kampus yang berhubungan dengan kebudayaan, saya pikir bisa jadi tempat untuk mereka observasi atau belajar lah. Dan ini perlu kolaborasi. Betul. Jadi alhasil walaupun ini kejar tayang untuk ulasannya, mudah-mudahan bisa dioperasi, paling tidak memberi perspektif baru. Sayang sekali Pak, kita waktu cukup sekali. Sebenarnya menarik ya teman-teman ya, dimanapun kalian berada, sebenarnya menarik untuk kita bahas mengenai sejarah tentang Kota Bekasi, tapi karena waktu, sayang sekali kita perlu batasi. Kita punya program dari Bang Heri Koswara nanti bahwa beliau akan berkomitmen bersama Bang Fauzi akan bangkitkan kembali kebesaran Kota Bekasi dengan Saya cara tambahkan sedikit. Kebesaran Bekasi artinya mengembalikan elemen antiquity Bekasi ke ranah globalnya, bukan hanya ranah lokal dan nasional, tapi global. Oke, itu menarik sekali teman. Sumpah ini sangat menarik sekali. Kalau kalian suka, kalian boleh komen. Kita bisa lanjut part 2 kalau Tuhan izinkan. Saya bisa ketemu untuk kita bahas sama-sama tentang budaya yang ada di Kota Bekasi. Kalau di ajaran kami di Kristen, Tuhan ajarkan kami untuk doakan kota di mana kamu tinggal. Kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kamu juga. Karena itu doakan siapa pemimpin kalian yang terbaik nanti, supaya Tuhan angkat jadi pemimpin. Kalau Tuhan izinkan Bang Heri, kita doakan supaya program untuk bangkitkan kembali tadi kebudayaan di Kota Bekasi dapat terwujud. Terima kasih banyak Bang Fauzi, waktunya sangat terbatas sekali, tapi sangat berterima kasih sudah berbagi dengan kita. Sukses selalu Pak. Untuk bukunya kita tunggu ya teman-teman ya. Semoga bisa terbit, kita bisa belajar. Terima kasih. Ini video dari kami. Kalau kalian suka boleh komen dan kalian boleh like. Teruskan. Khusus anak-anak di Kota Bekasi, jangan lupa mampir kenali beliau. Bang Heri bersama Bang Solihin akan maju sebagai calon wali Kota Bekasi. Kalau kalian suka, boleh kalian datang di TPS pada tanggal 27 November untuk coblos nomor 1. Terima kasih dan sampai jumpa. basa-basi. Beri solusi. Ayo kita majuin Kota Bekasi. Maju bareng, seneng bareng.